Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tasya Fitriani. Saya dari kelas 2C Prodi Kesmas Universitas Muhammadiyah Pontianak. Saya ingin mereview materi tentang Hygiene Industri Dasar K3. Faktor yang berhubungan dengan kejadian gangguan fungsi paru pada pekerja tambang batubara PT Indomiko Mandiri Kalimantan Timur tahun 2012. Perkembangan industri semakin maju di segala bidang termasuk industri tambang batubara. Di samping perkembangan industri yang pesat dan dapat meningkatkan taraf hidup, ternyata juga dapat menimbulkan dampak negatif terhadap masyarakat dan pekerja. Salah satunya adalah debu batubara yang terinhalasi selama bekerja sehingga mengakibatkan penyakit paru akibat kerja pada pekerja tambang batubara. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan kerja, gangguan fungsi paru akibat paparan debu, umur, masa kerja, status gizi, lama kerja, kebiasaan merokok, dan penggunaan alat pelindung diri pada pekerja tambang batubara PT Indomiko Mandiri. Selanjutnya, pada era globalisasi ini, Indonesia ditantang untuk memasuki perdagangan sehingga jumlah tenaga kerja yang berkiprah di sektor industri akan bertambah. Sejalan dengan bertambahnya industri, perkembangan industri yang sangat pesat meningkatkan taraf hidup, tetapi juga dapat menimbulkan dampak negatif, yakni terhadap kesehatan para pekerja dan masyarakat di sekitar daerah perindustrian. Hal ini disebabkan pencemaran udara akibat proses pengelolaan atau hasil industri tersebut. Hasil industri yang dapat mencemari udara seperti debu batubara, semen, kapas, asbes, zat-zat kimia, gas beracun, debu pada penggilingan padi atau debu organik, dan lain-lain. Berbagai faktor berpengaruh terhadap timbulnya penyakit atau gangguan pada saluran pernapasan. Akibat debu, faktor itu antara lain adalah faktor debu, yaitu meliputi ukuran, bentuk, dan paparan. Anticipation atau antisipasi. Pengurus industri harus mengamalkan pencegahan kecelakaan kerja, selalu memberikan arahan, motivasi untuk para pekerja agar selalu memeriksa kesehatan 1 tahun sekali, memastikan bahwa pekerja layak dalam kondisi fisik dan akal yang sehat, selalu menggunakan alat pelindung diri saat bekerja, tidak merokok dan selalu berhati-hati dalam setiap tindakan, dan tidak lupa untuk selalu berdoa memohon akan kelancaran dalam bekerja. Dengan begitu, pekerja dapat mengantisipasi diri sendiri agar tidak dari kecelakaan kerja. Recognition atau pengakuan. Penelitian ini dilaksanakan di wilayah PT Indomiko Mandiri Bontang, Kalimantan Timur mulai tanggal 16 Januari sampai dengan 9 Februari 2012. Wilayah kerja PT Indomiko mulai berdiri pada 3 wilayah, yaitu Kota Bontang, Kabupaten Kutai Timur, dan Kutai Kartanegara. Populasi dalam penelitian ini adalah semua pekerja tambang batubara PT Indomiko Mandiri yang berisiko terpapar debu, dan sampel terdiri dari beberapa terdapat pada unit kerja yang antara lain mining, geologi, dan planning, maintenance, main operation, coal holding dan processing, BOCT maintenance, dan BOCT operation. Jumlah responden diperoleh sebanyak 100 responden. Selanjutnya, dari 100 pekerja, responden dengan kelompok umur tertinggi terdapat pada kelompok umur 36 sampai 41 tahun adalah 39% atau 39 orang, dan kelompok umur terendah pada umur 48 sampai 53 tahun yaitu 5% atau 5 orang. Responden dengan kelompok indeks massa tubuh tertinggi
atau IMT pada IMT normal 57% atau 57 orang. Dalam kelompok IMT kekurangan BB tingkat rendah yaitu 2% atau 2 orang. Responden dengan kelompok tinggi pendidikan tertinggi pada tingkat pendidikan SLTA atau SMK atau sederajat 83% atau 83 orang dan kelompok tingkat pendidikan terendah pada tingkat pendidikan setara 1 yaitu 7% atau 7 orang. Responden dengan kelompok unit kerja tertinggi pada main geologi dan planning 38% atau 38 orang dan kelompok unit kerja terendah pada 3 unit yaitu main maintenance, main operation, utilities yaitu masing-masing 8% atau 8 orang. Selanjutnya, evaluation atau evaluasi. Para pekerja PT Indomico Mandiri yang mempunyai kebiasaan merokok dari usia remaja memiliki risiko gangguan fungsi paru. Pekerja yang merokok lebih dari 20 batang sehari lebih mudah mengalami gangguan fungsi paru dalam kurun waktu 20 tahun dan yang merokok lebih dari 40 batang per hari lebih mudah mengalami gangguan fungsi paru dalam kurun waktu 10 tahun. Kebiasaan merokok seseorang mempengaruhi kapasitas paru. Hampir semua perokok yang diobservasi menunjukkan penurunan pada fungsi parunya. Dari penelitian yang dilakukan oleh Dr. E.C. Homed dari American Cancer Society, ditarik kesimpulan bahwa mereka yang mulai mencandu perokok umur kurang dari 15 tahun mempunyai risiko penderita kanker paru di kemudian hari 4-18 kali tinggi daripada yaitu yang tidak merokok, sedang kebiasaan tersebut dimulai di atas 25 tahun risikonya menjadi 2-5 kali lebih tinggi daripada yang tidak merokok. Selanjutnya, hasil analisis antara indeks massa tubuh dengan gangguan fungsi paru pada pekerja ditemukan bahwa status gizi bukan merupakan faktor kejadian gangguan fungsi paru dikarenakan rata-rata responden memiliki status gizi yang baik. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Mengkidi 2006 menunjukkan tidak adanya hubungan yang bermakna antara status gizi dengan gangguan fungsi paru. Tidak bermakna status gizi dengan gangguan fungsi paru karena rata-rata responden mempunyai status gizi baik. Status gizi tenaga kerja erat kaitannya dengan tingkat kesehatan tenaga kerja maupun produktivitas tenaga kerja. Status gizi akan mempengaruhi produktivitas tenaga kerja yang berarti meningkatkan produktivitas perusahaan dan produktivitas nasional. Selanjutnya, kontrol. Penggunaan APD atau masker dengan gangguan fungsi paru pada pekerja tambang ditemukan bahwa penggunaan masker memiliki hubungan dengan kejadian gangguan fungsi paru, yang berarti pekerja tambang batubara yang tidak menggunakan masker ketika bekerja lebih berisiko mengalami kejadian gangguan fungsi paru. Berdasarkan hasil wawancara dan pengamatan di lapangan, pekerja tambang batubara memang kurang memperhatikan penggunaan APD atau masker, walaupun memakai itu pun kadang-kadang dilakukan karena hal ini mempunyai dasar oleh suasana hati ataupun kondisi cuaca. Ketika panas mereka tidak menggunakan masker, ketika bekerja sebaliknya ketika mendung mereka menggunakan masker. Selanjutnya, kesimpulan dari penelitian ini diperoleh hubungan antara kejadian gangguan fungsi paru dengan umur, kebiasaan merokok, masa kerja, kadar debu, dan penggunaan APD. Sedangkan nama kerja dan status gizi tidak berhubungan dengan kerja gangguan fungsi paru PT Indomico Mandiri Kalimantan Timur. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.